Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, senang rasanya saya Dora menyapa Anda. Kali ini program kolaborasi antara Voice of Indonesia dan Asoka. Dan program ini pendengar bisa Anda dengarkan setiap hari Sabtu pukul 9:15 waktu Indonesia Barat melalui streaming di www.voinews.id dan juga aplikasi RRD Digital yang tentunya bisa Anda download dulu ya di handphone Anda melalui Apple Store ataupun juga di Play Store. Dan saat ini saya senang banget karena nggak sendirian, ada dua wanita cantik nih yang hadir bersama saya di studio Voice of Indonesia. Ada Ibu Ainun Murwani, ini paguyuban Kalijawi, Yogyakarta. Ini udah jauh-jauh dari Jogja, luar biasa ya. Terima kasih Ibu atas kehadirannya. Sama-sama Mbak Dora, salam kenal. Dan yang lebih dekat lagi dengan saya, ini ada Ibu Mia Siskawati selaku dosen dan ketua program studi Magister Kajian Gender Sekolah Kajian Statistik dan Strategik dan Global SKSG Universitas Indonesia dan sekaligus juga Asoka Fellow nih ya. Gimana Bu, apa kabar Bu? Baik. Ini habis mengajar nih kayaknya ya. Habis rapat. Ya, dan tema kita kali ini pendengar ini mengenai perempuan penjaga bumi. Jadi kalau ada yang beranggapan perempuan tuh kerjanya di domestik saja ya begitu ya, urusan dapur dan juga urusan yang lainnya, jangan salah karena kita tuh punya potensi, perempuan tuh punya potensi yang luar biasa, apalagi untuk menjaga bumi kita. Dan cara pandang perempuan juga akan berbeda ya ketika berbicara mengenai bumi dan juga pelestarian alam. Dan menariknya di episode kali ini kita juga akan ngobrolin tentang ekofeminisme nih. Dan apa beda gerakan lingkungan dari perspektif perempuan dengan yang tidak menggunakan lensa feminisme. Wah, ini menarik nih ya. Ada kosakata baru ya, ekofeminisme. Kayaknya ini harus aku tanya nih sama Ibu dosen nih, Ibu Mia. Mungkin bisa dijelaskan juga ya ke para pendengar Voice of Indonesia, ini ekofeminisme ini apa ya? Bicara tentang apa? Oke, yang pertama sebetulnya kata kunci yang pertamanya feminisme ya. Dan feminisme ini sebuah kata yang kadang-kadang disalah artikan dan orang takut ya pada kata itu. Jadi feminisme ini sebetulnya secara sederhana bisa dijelaskan sebagai rangkaian pemikiran, termasuk juga rangkaian aksi yang menurut sejarahnya adalah memberikan perhatian kepada nasib perempuan, karena di banyak tempat dalam berbagai kurun waktu, bahkan mungkin sampai saat ini, itu tidak sedikit para perempuan dari berbagai kelompok sosial dan juga dari berbagai wilayah, ada wilayah pedesaan, kota, di pesisir, di wilayah daratan, gunung dan sebagainya, yang masih mengalami berbagai bentuk ketidakadilan. Dan berbagai bentuk ketidakadilannya karena dia perempuan, seperti itu. Nah, itu feminisme ya. Jadi dia pemikiran dan aksi yang bisa melakukan aksi, pemikiran aksi itu tidak harus akademisi. Apa yang dilakukan Mbak Ainun juga bisa masuk kategori itu ya, aksi untuk mulai menggerakkan para perempuan, mengatasi berbagai masalah ya, yang juga nanti ada dampaknya pada perempuan. Nah, kata ekofeminisme ini adalah rangkaian pemikiran dan aksi yang secara khusus memberikan perhatian pada relasi antara perempuan dan alam, seperti itu. Jadi memang kata kuncinya perempuan relasinya dengan alam begitu ya, Ibu ya. Kalau ekofeminisme nanti ada banyak sekali konsep dan teori feminis yang juga bisa dipakai untuk memeriksa relasi perempuan dan alam. Tapi karena Mbak tanyanya ekofeminisme itu secara sederhana seperti itu. Memangnya perempuan punya pemikiran yang berbeda ya Bu ya, dan respon yang berbeda dengan alam itu sendiri dibandingkan dengan laki-laki. Pertama, sekarang perempuan dan laki-laki itu berbeda secara biologis ya. Perempuan punya rahim, punya indung telur, laki-laki tidak punya. Karena perempuan punya indung telur, perempuan mengeluarkan sel telur, dan kemudian sel telur yang tidak dibuahi akan menjadi menstruasi. Dan perempuan juga akan, karena punya rahim, dia hamil dan melahirkan.
Nah, karena dari segi perbedaan itu saja, perempuan akan punya kebutuhan yang berbeda dengan laki-laki. Misalnya air bersih. Air bersih kalau perempuan sedang menstruasi dia butuh. Perempuan yang baru saja melahirkan, nifas, dia membutuhkan air bersih. Artinya dari segi perbedaan biologis saja sudah ada perbedaan ya antara laki dan perempuan. Nah, nanti ada lagi tambahan, yaitu tadi ya, karena tradisi perempuan mendapatkan tugas lebih banyak di domestik, misalnya ya, mencari air dan lain sebagainya. Sehingga ketika ada situasi di mana kekurangan air, sementara tugas di keluarga dan komunitas itu adalah tugas perempuan, dan anak perempuan yang menanggung bebannya adalah perempuan. Jadi sebetulnya ada memang perbedaan karena masalah biologis tadi, tapi juga ada pembedaan. Jadi dibedakan ini secara sosial, di keluarga tertentu, di masyarakat tertentu itu dibebankan pada perempuan ya, sehingga laki-laki cenderung tidak ikut memikirkan karena tradisi itu tadi ya, seperti itu. Karena kebiasaan karena kebiasaan begitu ya. Jadi ada tadi ya kombinasi antara faktor biologis dan tapi juga faktor sosial, budaya, ekonomi, politik di tingkat keluarga, di tingkat komunitas itu juga cukup kuat membuat tadi ya adanya pembedaan tadi. Berarti memang interaksi perempuan justru lebih banyak dengan alam ya kalau begitu ya? Tergantung tadi ya. Tergantung itunya tadi ya. Tadi jadi tidak bisa otomatis. Kalau saya ya, artinya gini, memang di banyak tempat perempuan sangat dekat dengan alam karena tadi ya artinya ada kebutuhan biologis yang membuat dia akan punya kebutuhan berbeda dengan laki-laki. Tetapi perempuan dekat dengan alam juga tidak bisa dilepaskan dari konstruksi sosial itu tadi, gitu ya. Ada keluarga dan komunitas yang memang perempuan karena tadi ya dia tugasnya adalah memasak, menyediakan makanan seperti itu ya, sehingga mau tidak mau kemudian perempuan yang lebih banyak gitu ya, misalnya menanam tanaman pangan. Tapi bukan berarti bahwa laki-laki tidak dekat dengan alam, tidak begitu. Tetapi kedekatannya juga biasanya sangat ditentukan juga oleh banyak faktor itu tadi. Dan ini kita ke Ibu Ainu nih dengan Paguyuban Kalijawi Yogyakarta, ini luar biasa ya. Apalagi ngobrolin soal sungai. Memang daerahnya ini berdekatan, bersinggungan dengan sumber-sumber alam ya, dengan sungai Bu ya, sumber air ya. Jadi Paguyuban Kalijawi itu kan paguyuban ibu-ibu yang ada di bantaran Sungai Winongo dan Gajah Wong. Kalau di Jogja itu kan ada 3 sungai besar. Ada Gajah Wong di sebelah timur, Code di tengah, Winongo di sebelah barat. Nah, Paguyuban Kalijawi ada di Winongo dan Gajah Wong. Jadi memang tinggal kami di situ gitu, di bantaran sungai. Dan ini digerakkan oleh perempuan-perempuan ini. Iya. Ini awalnya gimana Ibu? Jadi dulu awalnya itu karena waktu itu kita mengadakan mapping kondisi bantaran sungai, kampung-kampung di bantaran sungai itu seperti apa. Terus kami melihat bahwa permasalahannya sama. Jadi kampung-kampung di bantaran sungai itu punya permasalahan yang hampir sama gitu. Padahal kami tinggal di tanah-tanah informal yang waktu itu memang program-program pemerintah sulit untuk masuk ke wilayah informal. Terus kami mencoba untuk menjadikan permasalahan yang sama tadi menjadi permasalahan kolektif supaya mudah mencari jalan keluar. Karena kalau kita bersuara hanya satu kampung pasti nggak didengar. Tapi ketika kita berjaringan di wilayah kota Sleman dan Bantul pasti akan mudah didengar oleh pemerintah. Nah, kami mencoba untuk menginisiasi melakukan mencari solusi dari permasalahan yang ada. Permasalahannya waktu itu adalah rumah tidak layak huni, terus sanitasi, sampah, terus air bersih kan seperti itu. Kami mencoba untuk membuat sebuah paguyuban yang waktu itu kami mencoba untuk menyelesaikan permasalahan itu dengan swadaya. Kami menabung sehari 2.000 karena permasalahan waktu itu adalah rumah tidak layak huni yang tidak ada ventilasi, pembuangan limbahnya nggak ada, MCK nggak ada. Kami mencoba untuk menyelesaikan itu. Kami mencoba 20 bulan menabung sehari 2.000, kami menyelesaikan 165 rumah. Satu rumah waktu itu pencairannya 3 juta, sistemnya arisan bergulir dari 2.000. Ada hibah dari Arkom, arsitek komunitas. Jadi dia kayak
NGO yang mendampingi kami. Tapi hibah itu tidak kami hibahkan, tapi kami gulirkan. Hingga saat ini yang uang 2.000 itu dan dana hibah dari Arkom itu sudah mencapai hampir 1 M. Menjadi koperasi simpan pinjam. Luar biasa ya. Permasalahan permukiman sudah rumah tadi tidak layak huni, kita sambil selama 2 tahun itu sambil terus memetakan permasalahan apa yang ada, mencoba membuat seperti usulan-usulan ke pemerintah tentang konsep penataan kampung yang seperti apa. Kami berpikir bahwa tidak harus menghilangkan kampung. Maksudnya ketika menata tidak harus dengan menggusur. Kami mencoba untuk membuat konsep upgrading on-site, memberikan jalan inspeksi di tepian sungai 3 meter, mengepras rumah, terus membuat RTH. RTH tidak harus dalam bentuk yang besar, terfokus gitu. Tapi di setiap halaman rumah di bantaran sungai bisa kita jadikan RTH. Jadi seperti itu. Kami juga dari tahun 2012 itu kami sudah berpikir tentang mengurangi pemanasan global waktu itu. Kami menggunakan material-material alternatif gitu, kayak bambu, kayu seperti itu, material bekas gitu supaya mengurangi material-material pabrikan. Terus sirkulasi udara, sirkulasi pencahayaan juga kami perhatikan karena akan mengurangi energi kan, ketika rumah tidak usah menggunakan lampu, sudah mengurangi energi, mengurangi pengeluaran. Terus kami berpikir bahwa kalau kita bicara tentang pemanasan global, krisis iklim, waktu itu kita bicara kita nggak mau dong dipindah jauh gitu. Karena kan pasti program rumah subsidi pemerintah itu pasti di pinggiran jauh, apalagi di Jogja, tanah di sekitar kota itu udah nggak bisa terbeli di masyarakat MBR ya, masyarakat berpenghasilan rendah. Kami mencoba membuat konsep yaitu tadi upgrading atau relokasi nearby. Jadi relokasi tapi tidak jauh dari situ karena itu akan menimbulkan pengeluaran baru, terus emisi karbon kan ketika pekerjaan kita di kota kita harus ke pinggiran. Nah, itu yang dilakukan Kalijawi. Advokasi kita lakukan sampai akhirnya diterima oleh pemerintah. Di realisasi ada satu kampung yang memang dia dapat SK kumuh. Terus dia harus dipindah, dirusunkan, tapi kami mengajukan konsep yang sudah kita buat. Kita berproses dengan warga di situ selama 2 tahun, sudah membuat perencanaan bagaimana potensi sungai itu dimunculkan supaya juga masyarakat di situ bisa mendapatkan penghasilan yang lebih bagus gitu. Ketika mereka harus kehilangan 7 kamar kos misalnya karena rumahnya harus dikepras 3 meter, mereka harus punya penghasilan lain kan gitu. Misalnya di situ dekat kampus ada Sanata Dharma, ada UNY, kenapa tidak sungai itu dijadikan tempat edukasi dengan kampus kan seperti itu. Kami membuat sebuah perencanaan seperti itu. Nah, itu advokasi terbesar yang dilakukan Kalijawi di Merican, Kabupaten Sleman, dan itu berhasil. Ya sampai sekarang masih terus kita berjalan ya. Masih berjalan advokasi itu, bahkan kita sekarang sudah punya koalisi nasional untuk perumahan gotong royong. Kami menyebutnya ini Bu ya. Koalisi nasional ini. Iya, karena tidak bisa hanya daerah kan. Jadi lebih kuat kalau kita ke nasional. Jadi apa yang kita lakukan ini ya berjejaring, advokasi, terus penguatan organisasi, itu strategi yang kami lakukan. Menurut kami berjejaring itu sangat penting gitu. Itu yang dilakukan Kalijawi. Saat ini kita koalisi bersama koalisi nasional itu membuat konsep perumahan gotong royong. Jadi bagaimana perumahan untuk MBR itu dari mulai perencanaan sampai implementasi itu sudah dilakukan bareng antara komunitas, lembaga, pemerintah. Jadi tidak hanya komunitas bergerak, tidak hanya menunggu program pemerintah, tapi pemerintah juga mendengarkan apa yang
menjadi konsep kita seperti Itu luar biasa sekali, Keren keren banget. banget ya, luar biasa. Tapi memang saya mau mundur jauh kali Ibu ya, Iya. karena untuk bisa memberikan sosialisasi atau edukasi ini kan nggak mudah ya, apalagi ini satu kampung gitu untuk sama-sama punya keinginan Iya. yang sama begitu ya, untuk tetap menjaga kelestarian kampung mereka, untuk hidup juga jadi lebih layak. Ini awalnya gimana nih pendekatannya, penjajakannya gitu nih? Jadi Di kita awal. tuh 14 kampung, Mbak. Heeh, nah, Jadi apalagi lintas 14 kampung, lintas heeh. provinsi, lintas sungai, Nah, itu lintas gimana tuh? kabupaten kota. Heeh. Jadi ya awalnya itu tadi kan, awalnya memang Arkom yang menginisiasi untuk melakukan mapping di kampung-kampung bantaran sungai. Terus warga ini tadi aku bilang merasa bahwa kok sama sih permasalahan kita. Ya udah, ayo kita jadi satu. Terus kita untuk itu tadi, untuk apa, supaya ini bisa menjadi sebuah gerakan yang terus menerus, kita berpikir nih harus ada ritual kayak gitu kan. Ritualnya apa? Nabung tadi ritualnya. Oke. Arisan kan seneng banget nih ibu-ibu disuruh arisan. Pasti Oh, kan. berarti memang penggeraknya perempuan ini Iya, ya? perempuan. Terus kami di setiap kampung itu ada kelompok-kelompok kecil, ada 16 kelompok waktu itu 2012. Nah, di pertemuan kelompok-kelompok itulah kami saling berdiskusi, saling membicarakan tentang lingkungan, membicarakan tentang kondisi kampung. Jadi di setiap kelompok itu ada pertemuan setiap bulan. Terus nanti dari 16 kelompok ini ada pertemuan besarnya. Oke, jadi ada ketemu arisannya begitu Iya, ya? Ini ritualnya adalah arisan arisan itu itu. nggak menarik kalau nggak ada uangnya. Tapi ini serius 16 kelompok ini ibu-ibu semua Ibu? Iya, Oh, ada luar- bapaknya berapa cuma Tapi memang beberapa paling orang banyak karena iya, ibu-ibu ya? ibu-ibu. Oh, luar biasa. Dan ini menarik nih Bu Mia ya, karena kalau tadi kita dengarkan ya cerita dari Bu Ainun, ini perempuan justru diawali dari arisan. Kan emang yang suka arisan kan kebanyakan kan ibu-ibu begitu ya. Tapi dari arisan ngumpulin uang punya keresahan yang sama, terus mulai bergerak. Itu memang sebenarnya cara pandang perempuan itu sedikit berbeda ya dibanding laki-laki ya. Nah, sebelum saya merespons, saya mau tanya Mbak Ainun, itu memang didesain untuk perempuan sebagai penggerak utama. Ceritanya gimana tuh perempuan kemudian menjadi yang utama? Awalnya dulu bapak-bapak Nah, yang melakukan oke. mapping awal tuh Pak RT iya. kan. Oke. Tapi setelah muncul tadi arisan, itu bapak-bapak udah angkat tangan, nggak mau gitu. Udah nggak mau ya. Apain ngurusin receh 2000-an Oh, gitu. gitu. Oh, iya sih. Ibu lah kan kayak Ibu yang gitu. tertarik Terus ya. alasannya, wah saya nggak bisa nih, saya harus kerja ini ibu-ibu bapak kan lah. lebih sibuk ya. Padahal ibu-ibu itu juga 17 jam waktunya dihabiskan untuk bekerja, Nah. mengurus rumah tangga dan berorganisasi, ya kan? Pertanyaan lain, ibu-ibu itu apa sebagian besar apa Berprofesi. pekerjaan mereka? Berdagang, Ya, punya warung. ya punya warung, terus bikin snack, pemulung, Oke, gitu. oke. Pokoknya informal lah pekerjaannya. Oke. Ini keren ya, keren banget. Jadi sebetulnya ini betul-betul menggambarkan itulah realitas sosial yang memang kadang-kadang banyak sekali inisiatif baik dari pemerintah atau bahkan dari organisasi masyarakat sipil itu awalnya ada juga yang kadang-kadang ke laki-laki dulu. Biasanya karena kepala keluarga itu kan laki-laki ya, walaupun dalam realitanya banyak sekali masyarakat tuh sama-sama dia suami dan istri kerja bareng-bareng. Tadi menggambarkan bahwa tadinya awalnya laki-laki kan, tapi kemudian ketika akan dibangun proses, saya membaca gitu ya Mbak ya, akan dibangun proses yang sebetulnya mewujudkan kemandirian supaya programnya itu nggak cuma nunggu uang, dia bantuan. berjalan begitu ya. Dan cara membangun kemandiriannya adalah dengan membukukan uang lewat arisan. Nah, ini di sini ini yang saya sebut pembedaan karena kenapa yang perempuan lebih tertarik uang kecil, karena yang perempuannya bisa jadi secara sosial itu dari kecil terbiasa untuk melihat bagaimana ibunya mengumpulkan uang kecil, dari kecil tuh sedikit demi sedikit menjadi bukit ya. Sementara bisa jadi yang laki-laki di sana, wah capek deh ngumpulin uang, kenapa nggak langsung kita tekan itu pemerintah untuk itu tugas pemerintah dong berikan bantuan. Jadi perbedaannya di situ, tapi perbedaan yang biasanya terbentuk karena sosial Mbak. Jadi yang perempuan yakin nggak bisa tuh kecil-kecil gitu ya. Itu gitu. Akhirnya jadi memang para perempuan yang bergerak dan menunjukkan bahwa
perempuan itu memang punya kemampuan walaupun Iya. mereka tadi ya di ranah domestik punya tanggung jawab cukup besar, bahkan di ranah produksi namanya ya, mereka punya Bekerja warung, macam-macam itu, bikin snack dan lain sebagainya, tapi mereka bergerak. Nah, jadi ini menggambarkan kalau secara akademik disebutnya itulah perempuan punya agency. Nah, tetapi memang nanti kita harus saling memikirkan supaya ini satu hal yang sudah baik, juga jangan sampai kemudian bebannya jadi terlalu banyak. Iya, Kasihan, iya, lalu iya, nanti yang iya. lainnya ongkang-ongkang. Iya. Nanti juga malah keteteran yang lain, yang anaknya nggak keurus Ya, lagi. kan idealnya kemudian ketika perempuan juga aktif di organisasi, berarti di domestik bareng-bareng dong, Iya, gitu, iya. bareng-bareng Saling bantu dong, ya. saling bantu. Saling ya. bantu. Iya. Jadi menarik kalau di komunitas Iya. yang MBR tadi justru sebetulnya laki-laki cukup aktif ya. Iya, karena bekerja. kita dari perempuan ini kita yang menarik laki-laki. Maksudnya menarik. Jadi Mengajak ketika begitu? mengajak gitu loh. Ketika dulu awalnya perempuan-perempuan ini kan diajak untuk aktif dalam dalam berpartisipasi aktif dalam pembangunan itu susah gitu loh. Tapi ketika mereka sudah mau dan mereka melakukan itu ternyata bisa gitu loh. Nah, ini kita tidak hanya terus meninggalkan laki-laki gitu loh. Kami mengajak gitu loh bahwa kalian juga harus ikut Iya. turut serta di ya. sini gitu. Jadi paguyuban Kali Jawi ini sebenarnya sekarang sudah bukan paguyuban ibu-ibu lagi, tapi paguyuban warga bantaran sungai Winongo dan Gajah Wong, karena di situ bapak-bapaknya juga ada. Dulu awalnya cuma kita ajak untuk gathering supaya tahu program Kali Jawi itu apa. Awalnya kan banyak yang tidak diperbolehkan. oleh suaminya. Iya, oleh suaminya. alasannya? Iya, alasannya kan wah, nggak boleh kan, susah kan Tadi perempuan. kebiasaan bahwa Iya. di publik Iya, laki-laki, iya. publik. Perempuan pulang malam Iya. nggak boleh gitu kan. Laki-laki pulang jam 1 malam nggak apa-apa. Nah, tapi ketika kita ajak pas waktu pertemuan, kita ajak terus kita tahu programnya seperti ini, lama-lama mereka membolehkan dan hasilnya kan ada Kelihatan gitu, ya, kelihatan. berbeda Itu ya. bagus banget. Artinya kerjasama tetap diperlukan. Iya. Baik di ranah publik tadi Iya, kan iya. ternyata organisasinya kalau dikerja di dua-duanya terlibat, perempuan dan laki-laki bisa saling melengkapi. Nah, nanti mudah-mudahan kerjasamanya dilanjutkan di ranah domestik. Nah, Iya. Jadi supaya Bapak juga membantu ibu-ibu ini. Jadi nggak kalau dia mau aktif di luar dia harus nyiapkan Mengerjakan semuanya. semua dari pagi-pagi ya. Jadi harapannya bisa bareng-bareng mulai dari domestik, diproduksi sampai di Iya. publik mudah-mudahan. Pelatihan yang kita lakukan misalnya dengan metode kita membuat kayak pohon impian di mana di situ pembagian tugas, pembagian pekerjaan itu ada antara laki-laki dan perempuan, pengeluaran laki-laki seberapa, perempuan seberapa, penghasilannya seberapa, itu kita lakukan di setiap kelompok-kelompok itu, mengisi pertemuan kelompok setiap bulan Luar itu. biasa ya. Nah, jadi terus nanti di rumah si ibu ini harus cerita sama suaminya dan anaknya. Tadi aku melakukan ini, kamu nulis dong di sini apa Berapa gambar. ya? Bulan depan kita lihat bukunya. Udah belum si bapak si anak nulis di situ gitu. Wah. Metodenya. Luar biasa ya, langsung konkret ini ya. Keren. Keren ya kolaborasinya ya di keluarga ya. Ini juga bisa jadi percontohan juga ya untuk daerah-daerah lainnya ya. Iya, Mhm. iya. Jangan sampai berhenti di paguyuban Kali Jawi Iya. aja ya. Ini ada next projectnya nggak nih Bu? Tadi kan udah rumah ya, Iya. sanitasi, sampah. Iya, Ada proyek yang lain? sanitasi. Ini lagi air nih kita, Oh, lagi air. bicara tentang ngopeni banyu kalau orang Jawa bilang caring merawat water, air. merawat Merawat air air. dari bagaimana masyarakat, perilaku masyarakat urban itu mengelola air dari sumber sampai dengan limbahnya, kan seperti itu. Jadi kan kalau permasalahan kayak kemarin di Jogja saja sempat sumur pada asat, sumur pada udah mulai debitnya berkurang waktu kemarau panjang. Nah, itu kesempatan kita bahwa program ini kita pakai untuk merubah mindset. Atau di kota Jogja itu kan air berlimpah. Orang seenaknya pakai air lah. Dengan pertemuan FGD itu kita mencoba untuk mulai bahwa saudara-saudaramu banyak loh yang kekurangan air dan kita akan kehabisan sumber air bersih kan. Air melimpah memang, tapi yang bisa dikonsumsi yang berkualitas itu kan akan semakin berkurang dengan limbah, dengan sampah, apalagi Jogja sekarang darurat sampah. Oke. Kan gitu. Nah, ini paguyuban Kali Jawi lagi di air juga sampah, terus ya itu tadi perumahan gotong royong.
Keren banget luar sih. biasa Ya, ya. ajak mahasiswa boleh ya Boleh. belajar. Teman-teman juga. mahasiswa banyak yang belajar di kita, bahkan Aku juga dari pengen lihat ya dari dari before afternya ya. Queensland, dari UCL itu setiap tahun Iya. mereka Iya. kayak field Field trip. field Field trip, trip. gitu di Oh, mereka. luar biasa. Karena kalau di kami walaupun program studi ini magister S2, tapi teman-teman juga harus belajar Iya, di lapangan, terutama inisiatif-inisiatif Iya. Oleh lokal perempuan. ya, sangat lokal dan inisiatif yang dibangun oleh perempuan yang kemudian bekerjasama juga dengan laki-laki dari berbagai usia Iya, tadi ya, iya, kan iya. anak muda juga Anak ikut muda ya, ikut. bagus banget, Luar harus biasa dipelajari ya. Iya. oleh teman-teman mahasiswa sehingga nanti kalau mereka lulus kan jadi ahli gender gitu, Iya. ahli gender yang nggak cuma teori aja dari buku tapi belajar langsung Iya. dari Langsung ya. masyarakat gitu ya. Luar biasa. Jadi itu sekali. strategi juga gitu. Jadi berkolaborasi dengan akademisi karena biasanya yang didengar pemerintah itu akademisi. Oke. Ketika melakukan kajian, iya kan kalau kajiannya Kalijawi nanti dibilang ilegal Waduh. kan gitu. Iya, kalau ada akademisi kan kita kayak misalnya kita mau Pendampingan ya. iya mau membuat kajian permukiman non formal di Kota Yogyakarta itu kita ngajakin PWK UGM gitu. Supaya apa ya nanti kajiannya jadi laku lah gitu. Jadi didengar lah ya. Iya. Tapi juga udah saatnya lah Iya. pemerintah mendengarkan langsung Bener. gitu ya. Apalagi hasilnya udah kelihatan ya. Iya, iya. Ada sih beberapa kami pernah membuat kajian tentang tadi SK Kumuh yang awalnya hanya di tanah-tanah formal, kami mengajukan membuat kajian bahwa kondisi kampung formal, RT formal, non formal itu seperti ini. 74 kampung kami usulkan ke pemerintah Kabupaten Sleman dan diterima. Wah, luar biasa. Keren. Ya luar biasa sekali nih ya Paguyuban Kalijawi di Yogyakarta. Tapi karena waktunya nih yang sangat terbatas sekali nih, tapi berharap para pendengar kita nih mendapatkan inti poinnya ya. Memang perempuan juga bisa ya menjadi penggerak, tapi memang butuh kolaborasi juga ya dengan laki-laki, apalagi untuk menjaga bumi. Betul Ibu ya? Ya artinya gini, perempuan itu bahkan tadi ya mau di MBR, di wilayah kota yang tanda kutip orang lain nganggapnya ilegal, tanda miskin kota atau juga di wilayah lain, itu perempuan terbukti memang seperti tadi ya dicontohkan ya. Nah tapi sebelum ke kolaborasi adalah perempuan tuh perlu memperoleh ruang ya. Jadi bukan cuma kesempatan tapi Iya, ruang. Kalau dia diberi ruang, Wah, luar biasa dia. ya. Nah, Iya. tapi selain diberi ruang, perempuan juga tidak boleh dibiarkan sendiri. Sementara dia menanggung banyak sekali beban. Maksud saya kolaborasi laki-laki di keluarganya, di komunitasnya juga ikut bantu dong. Dan itu terutama yang domestik tadi loh. Jangan sampai dia Semuanya kerja ya. terus tidur jam 2 malam karena dia harus ngerjain terus besoknya harus berorganisasi. Iya, Jangan. Jadi benar. sama-sama semua kita saling Support membantu, ya, saling bantu ya. support, Oke, gitu luar ya. biasa sekali ya. Terima kasih Ibu Ainun Murwani dari Paguyuban Kalijawi Yogyakarta, dan terima kasih Ibu Mia Siskawati, ini Asoka Fellow dan juga dosen ya di Sekolah Kajian dan Strategik dan Global UI ini. Senang banget dan berharap para pendengar setiap Voice of Indonesia terus mendengarkan siaran kami Voice of Indonesia, apalagi kolaborasi antara Voice of Indonesia dan juga Asoka. Setiap Sabtu pukul 9:15 bisa Anda dengarkan melalui streaming di www.voinews.id dan juga aplikasi RRI Digital. Sampai jumpa pendengar. Terima kasih Terima ya. kasih. Terima kasih. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.